Halo, perkenalkan nama saya Virgin Bernardin dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini saya akan membahas materi dari ilmu penyakit viral tentang infeksi atau penyakit. Dan pada kali ini saya akan membahas dua infeksi sekaligus. Infeksi yang pertama yaitu infeksi menular bursal. Nah, penyakit bursal atau umumnya disebut dengan penyakit Gumboro merupakan penyakit menular pada ayam dengan usia yang muda, yaitu tidak tua dan tidak terlalu baru menetas. Jadi, dia dalam usia yang sedang dan juga selain pada menginfeksi pada hewan ayam dan juga dia juga dapat menginfeksi pada burung unta. Dan penyakit ini dia lebih menuju kepada imun atau sistem kekebalan dari hewan, baik ayam maupun hingga burung unta. Jadi penyakit Gumboro ini berasal atau dia itu terinfeksi dari virus IBDV. Nah, virus IBDV ini dia merupakan virus RNA untai ganda yang memiliki genom bisegmented. Jadi dia ini termasuk dalam keluarga Birnaviridae dan juga dia memiliki satu serotipe, memiliki satu serotipe yang dimana dalam satu serotipe tersebut dia memiliki 6 subtipe antigenik dan juga dia memiliki dua genom yaitu genom A dan B. Pada genom A dia akan mengkode protein virus VP2 maksud saya VP2, VP3, VP4 dan VP5. Di mana VP2 dia akan berfungsi atau mengandung situs antigenik situs antigenik penetral yang penting dan juga dia akan memunculkan respon imun perspektif. Sedangkan pada segmen genom B dia akan mengkode VP1. Dan juga untuk penularan dari virus ini dia dapat melalui inhalasi atau pernafasan dan juga per oral. Jadi kalau apabila secara per oral dia akan menuju ke usus, sedangkan kalau pada inhalasi dia akan menuju ke sel lesi. Jadi apabila hewan baik ayam maupun burung unta telah terinfeksi penyakit Gumboro ini, maka dia akan menunjukkan gejala-gejala klinis seperti diare atau mencret yang berkepanjangan dan juga burung unta maupun ayam apabila telah terinfeksi akan menyebabkan hingga terjadinya atrofi bursa, maka dia dalam jangka waktu kurang dari 6 minggu dia akan mengalami infeksi oportunistik hingga menyebabkan kematian. Begitu. Untuk diagnosanya sendiri dapat melalui tes imunofluoresensi di mana dia dapat melalui antibodi IBDV dan juga dapat melalui tes serologi yakni melalui gel agar maupun ELISA. Sedangkan dapat juga melalui pemeriksaan nekropsi yaitu dapat dilihat pengamatan pada bursa Fabriciusnya apabila terjadi pendarahan, pembengkakan, edema maupun atrofi bursa. Dan untuk pengamatan secara patologisnya dapat dilakukan melalui otot rangka, usus, limpa maupun ginjal. Begitu. Dan untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan melalui vaksinisasi dan juga namun vaksinisasi tersebut kurang efektif. Jadi dapat dilakukan dengan imunitas pasif. Jadi di imunitas pasif ini dia dengan bantuan dari IBD homolog dia akan menghentikan strain dari virus tersebut sehingga dia tidak dapat bekerja atau dapat menyebar pada organ-organ selanjutnya. Begitu. Jadi inti dari infeksi
infeksi dari Gumboro ini adalah dia ini lebih menekankan pada sistem imunitas dari ini hewan tersebut begitu. Yang kedua adalah infeksi nekrosis pankreas, di mana infeksi nekrosis pankreas merupakan penyakit atau infeksi yang sangat menular, di mana dia disebabkan oleh virus nekrosis pankreas menular. Virus ini termasuk dalam keluarga Birnaviridae sama seperti penyakit Gumboro, lalu termasuk dalam genus Aquabirnavirus. Nah, di virus ini dia resisten penyebarannya atau infeksinya sangat cepat di dalam air hangat. Lalu untuk pola penyebaran sendiri dia terjadi secara vertikal dan horizontal di dalam air, dan hewan yang terinfeksi oleh penyakit ini adalah ikan salmon, tapi dia tidak dapat menyerang pada hewan mamalia. Jadi untuk gejala klinis sendiri pada ikan salmon, apabila telah terinfeksi oleh virus ini atau penyakit ini, dia akan menunjukkan gejala-gejala seperti anoreksia, lalu pembengkakan pada perut, dan jejak kotoran dari ventilasi maupun dalam ventilasi. Dan lalu selanjutnya untuk diagnosa atau pengamatan sendiri dapat dilakukan melalui metode PCR, lalu ELISA, lalu lesi histologis yang khas maupun melalui kultur virus. Dan untuk penanganannya sendiri atau pencegahannya sendiri, yang pertama adalah dalam penanganannya itu tidak dapat dilakukan sampai sekarang ini, namun di beberapa wilayah ada beberapa wilayah yang menggunakan vaksinisasi, namun menggunakan vaksinisasi seperti Winfield Trimicro. Dan untuk pemeliharaan sendiri dapat dilakukan dengan melihat apakah kualitas air yang digunakan itu baik atau yang baik, sehingga dapat mencegah atau menekan tingkat jumlah penyakit yang akan terjadi pada ikan tersebut. Jadi inti pokok dari sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.